Saya awali dengan memperlihatkan seorang pria bernama David Drayton yang sedang melakukan profesinya sebagai seniman, dan tiba-tiba listrik mati karena badai menghantam wilayah itu. David pun segera membawa istri dan anaknya mengungsi ke basement karena ditakutkan hal yang dienggak-enggak akan terjadi. Pagi menjelang dan badai mereda. David berniat ke kota menuju toko perkakas untuk membetulkan jendela rumahnya yang dihantam pohon hingga hancur. Juga ke toko sembako karena persediaan makanan mereka menipis. Dan anaknya bernama Billy memberitahunya bahwa rumah-rumahan apungnya dihantam juga oleh pohon. Milik tetangga bernama Crowton yang seorang pengacara yang cukup terkenalah di New York. Yang mana pada saat David berniat meminta pertanggungjawaban, dia pun mengurungkan niatnya ketika melihat Crowton juga kena musibah ning. Mobilnya tergencet oleh pohon, sehingga ya alhasil di sana cuman ngobrol santai doang. Dan karena Crowton juga ingin membeli sembako ke kota, David memberikan tumpangan kepadanya. Bersamaan Billy sang putra, akhirnya mereka berangkui menuju kota. Daddy, look. You guys from the base. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan beberapa mobil pengangkut militari, dan Crowton memberitahu bahwa pemerintah sedang mengerjakan proyek Arrowhead. Cenah mah mereka menyimpan piring terbang bersama si alien preketeknya yang terjatuh di atas pegunungan, hingga sampailah mereka di toko sembako. Dan di sana David kenal ke tukang kasir seperti Sally dan Ollie, dan juga seorang guru nenek Rappler bersama Amanda. Selayaknya muda-budi udah mentok kebalik, Sally menyukai seorang militari muda privat yang ternyata beliau juga sedikit lemah nenet kepadanya. Namun keadaan yang awalnya tentram damai dalam sekejap chaos panik ketika sirine berbunyi dan seorang pria tua dan berlari masuk ke dalam toko sambil berlumuran darah. Bersamaan dengan kabut tebal yang belum mereka tahu membawa jutaan monster menutupi kota. Mommy. That was an earthquake. Setelah ketegangan mereda, perempuan rambut bondol meminta kepada orang-orang untuk mengantarkannya menuju rumah karena dia takut terjadi apa-apa kepada dua anaknya. Namun ketika menyadari bahwa tidak ada satu orang pun manusia pun yang ingin membantunya, alhasil dia pergi sendiri dan menghilang dalam kabut tebal. Okay, let's start cleaning up, okay? Get the spilled bottles, broken glass, stuff like that. Beberapa saat kemudian Billy terlihat ketakutan dengan situasi yang terjadi saat ini. Sampai-sampai dia menghisap jempolnya seperti orok yang pengen mimi cucu. Lalu David meminta para wanita untuk menjaga sebentar Billy, karena dia akan mengoprek mesin generator yang mati di ruangan belakang. Namun karena keadaan gelap gulita, David sempat tersandung beberapa barang. Dan ketika dia mengambil senter pintu garasi, tiba-tiba bergoyang seperti ada sesuatu yang menoel-noelnya. David pun berlari ke toko dan bertemu Ollie, dan Jim beserta rekannya juga Norm yang berniat menyalakan generator juga. David memberitahu bahwa ada sesuatu di luar toko, tetapi mereka berpikir mungkin David ngehalu saja. Mereka semua pun akhirnya masuk kembali ke ruangan dan mulai menyalakan generator, tetapi segera mati kembali karena menurut rekan Jim ada yang menghalangi ventilasi luar hingga membuat generator macet, dan Norm pun bersedia akan membersihkannya tanpa memperdulikan peringatan dari Will bahwa jangan wahai anak muda, bisa jadi itu karena ulah monster yang tadi menggerakkan pintu garasi. Karena seperti manusia pada umumnya, mereka tidak mempercayai sesuatu yang belum pernah mereka alami sendiri, sehingga ketika pintu garasi dibuka dan mereka masih cecengehan heha heho heha,
tanda ejekan kepada David sebagai seorang penakut. Tiba-tiba tentakel monster menarik Nom dan membuat semua orang menjedog. 1000 bahasa tidak bisa berkata-kata. Hanya David dan Oli saja yang bergerak menolong Nom. Namun kapak yang Oli lesatkan tidak mengenai tentakel dan mereka harus say goodbye kepada Nom yang ditarik untuk dimakan oleh monster raksasa tersebut. Setelah berhasil memotong tentakel monster dan menutup kembali pantau garasi, David segera marah lalu menonjok Jim yang karena keras kepala hese dibilangin Nom jadi cemilan monster. Namun David kembali tenang ketika Oli mengeling-elingkan dirinya dan mereka harus memberitahukan kejadian tersebut kepada orang-orang yang berada di toko. Mereka juga harus cepat karena memang pintu belakang kiri kanan terkunci, tetapi pintu depan terbuat dari kaca yang dapat dengan mudah monster hancurkan. Lalu David menghampiri Norton untuk memberitahu semua kejadiannya dan ada monster apa yang berada di dalam kabut tebal. Tetapi Norton tidak mempercayainya dan menganggap semua yang dilontarkan David adalah sebuah lelucon. Mana mungkin ada monster tentakel di dalam kabut? Si Squidward ini bukan dibikini Bottom, Bung. We got real problems to deal with here, and this pathetic attempt at a joke has gone far enough. How much are you calling it? Myron! Mr. Norton! I swear, you have got us all wrong. David pun berniat menarik paksa Norton untuk memperlihatkan potongan tentakelnya. Namun Norton segera mengadu kepada sang manajer bahwa David telah gila, yang alhasil kegaduhan itu membuat semua orang berkumpul. Lalu David menjelaskan kepada mereka bahwa ada monster tentakel raksasa di dalam kabut dan telah membunuh Nom si tukang angkut. Awalnya mereka semua juga tidak percaya. Namun ketika Pak Manajer dengan sebagian orang menghampiri lokasi kejadian dan melihat bagian potongan tubuh tentakel yang masih bergerak lalu mati dan menghilang, Pak Manajer akhirnya percaya dan mereka mulai menutup kaca dengan karung makanan. Anjing juga memplester kaca. Bersama dengan seorang wanita yang bernama Carmody memberitahu mereka bahwa ini adalah kondisi akhir zaman. Tuhan mengirim monster buas itu untuk menghukum para manusia dan mereka harus menumbalkan beberapa orang untuk memuaskan nafsu si monster. Dan dia segera dikeplak pipinya oleh Amanda karena bukannya mencari solusi, si Ate malah memperkeruh suasana. Dan Carmody mengatakan bahwa monster itu akan membunuh mereka di malam hari. Yang ketika pengganjalan kaca telah beres, David mengatakan bahwa mereka harus memiliki senjata untuk pegangan. Namun hanya ada sapu dan ada yang membawa shotgun tetapi berada di dalam mobil. Lalu Amanda mengeluarkan pistol imut yang selalu dibawanya karena rekomendasi suami. Takut ada apa-apa ketika berpergian katanya, yang segera diambil oleh Oli karena dia dulunya mantan atlet tembak-menembak. Some target shooting. State champion in 94. Norton pun mengumumkan bahwa dia beserta orang yang percaya kepadanya ingin keluar dan meminta bantuan. Karena ternyata dia juga masih tidak percaya dengan David dan hal-hal omong kosongnya. Si Om Undertaker juga ingin keluar, namun tujuannya berbeda dengan si Norton, karena dia berniat mengambil shotgun milik si Aki yang tersimpan di dalam mobil. Dan David pun memerintahkannya untuk menggunakan tali sebagai alat pengamanan dan memastikan bahwa si Om ikat kepala tidak melebihi jarak 300 meter. Dan ketika Norton beserta reng-rengan sudah keluar, mereka segera menghilang ke dalam kabut. Begitu juga dengan Om Undertaker yang diikat menggunakan tali dengan pengawasan David dan yang lainnya. Namun sesuatu yang membuat mereka terkejut dan panik akan tersaji. Setelah David and the gang selesai beradu tarik tambang dengan monster yang telah memakan Om Undertaker dan hanya menyisakan bagian bawah anggota tubuhnya saja. Ketika hari menuju Poek,
Kita mengetahui ternyata Pripat dan Sally dulunya satu sekolah dan memang telah memendam rasa cinta antar kedua belah pihak. Yang alhasil tanpa bak bibu bebo mereka mulai transfer jigong dilanjutkan dengan kegiatan olahraga birahi. Tanpa tahu bahwa beberapa menit lagi akan ada kejadian mengedankan ketika beberapa monster belalang namplok di jendela supermarket karena tertarik oleh cahaya lampu yang dinyalakan Jim beserta Morris. Yang tiba-tiba datanglah monster burung memakan para belalang tersebut yang memang itu adalah pakanannya, menyebabkan kaca pecah dan beberapa belalang masuk juga monster burung masuk juga. Kepanikan terjadi di sana, termasuk Pripat dan Sally yang udah begituan pun panik dan dia pun terkecup lehernya oleh monster belalang yang memiliki racun, menyebabkan dirinya infeksi dan mati. Tetapi beda dengan si Sally, Carmody tidak dikecup oleh monster walaupun belalang itu udah namplok di badannya. David berhasil menjadikan pel sebagai obor dan membakar monster burung itu yang sedang asik mengemil Joe, hingga akhirnya monster burung itu mati. Dan Ollie pun juga sama. Dia menembaki monster burung itu dan berhasil membunuhnya juga tepat setelah David mengambil anaknya yang akan dicaplok burung monster. She told us someone would die. Setelah situasi kembali mereda, Joe yang sebelumnya dicemil-cemil oleh monster masih hidup, namun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh banyak luka. Dia memerintahkan David untuk membunuhnya saja menggunakan pistol yang Ollie gunakan. Tetapi David tidak mau melakukannya, dan dia berniat akan ke toko farmasi untuk mengambil obat-obatan bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Karena sebagian orang yang berada di dalam supermarket telah menjadi jemaat Carmody yang beberapa perkataannya terbukti. Dan mereka melihat Carmody tidak diserang oleh monster, dan David sempat ditahan untuk tidak keluar toko oleh Carmody. Ditakutkan ketika mereka kembali ke sini lagi, David hanya menuntun para monster ke tempat yang kini mereka naungi. Tetapi David teguh akan pendiriannya dan dia bersama Jim, Privat, Ollie, dan Aki segera keluar toko dengan berjalan berurutan. Hingga sampailah mereka di toko farmasi yang pintunya terbuka dan ruangan yang gelap gulita. Mereka segera menyalakan senter dan David juga Ollie mengambil obat-obatan yang mereka butuhkan. Sementara 3 orang lainnya berjaga dan tiba-tiba mereka mengabarkan kepada David dan Ollie bahwa mereka menemukan sebuah jaring laba-laba berisi penuh dengan manusia yang menjadi korban. Dan satu orang yaitu polisi militer masih hidup dan dia meminta pertolongan kepada mereka, juga meminta maaf karena semua kejadian ini adalah kesalahan kami, katanya. Tetapi si PM tidak bisa diselamatkan karena ternyata tubuhnya kini telah menjadi inang bagi ribuan anak laba-laba monster, hingga mereka pun memilih untuk kabur dari toko farmasi dan kembali ke supermarket ketika beberapa orang diserang oleh bala-bala Hanut. Hanut. Oh, God, he's dead. He's dead. Get out of here. Let's go. Keesokan harinya Ollie mengabarkan bahwa Joe mati dan aksi yang mereka lakukan ke toko farmasi sia-sia. Sementara itu kejadian tersebut makin membuat Carmody dipercaya oleh hampir semua orang di minimarket sebagai utusan sang Tuhan, termasuk Jim yang awalnya ikut ke kelompok David. Dan bermodalkan perkataan PM yang ada di farmasi bahwa ini adalah salah kami, David berniat menanyakan semua kekacauan ini kepada militari karena mereka sedang menyembunyikan sesuatu, katanya. Namun David hanya menemukan Pripat saja, entah 2 orang lagi pergi kemana. Dan jika tidak ada di dalam ruangan supermarket, mungkin mereka berada di belakang. Sehingga David and the Reng-Rengan pun segera mengecek belakang bersama dengan Jim yang melihat aksi mereka, yang sedang terkejut karena melihat 2 teman Pripat mati gantung diri.
told them what the MP said at the pharmacy, and they swore they'd do it. Ketika Pripat berniat membeberkan semuanya, dia segera ditangkap oleh Jim dan diarak menuju ketuanya yaitu Carmody. Karena dia mendengar tentang proyek Arrowhead dari mulut Pripat. Hingga akhirnya Pripat mengaku bahwa militari bersama ilmuwan sedang mengadakan proyek Arrowhead, yaitu untuk membuka gerbang dimensi lain. Karena penasaran seperti apa sih bentuknya, tanpa sadar bahwa gerbang dimensi yang terbuka malah mengeluarkan jutaan monster. Dan itu ulah ilmuwan, bukan Pripat yang hanya ditugaskan menjaga saja. Judas in our midst. Tetapi Carmody tidak mau tahu, karena tetap saja Pripat ikut-ikutan dan dia berniat akan dipersembahkan kepada sang monster oleh Carmody. Hingga Pripat pun melawan, tetapi karena banyakan dia cukup kesusahan dan Pripat pun dicolok tusuk menggunakan pisau di perut oleh satu jemaat Carmody. Lalu Jim beserta yang lainnya mengarak dirinya untuk dikeluarkan dari supermarket dan dikorbankan kepada monster raksasa yang memiliki capit besar yang dengan cepat mengambil Pripat dan memakannya. Tomorrow we'll just have to wait and see. Beberapa saat kemudian David beserta orang-orang yang percaya dengannya berniat keluar dari toko, dan ketika sedang mengendap-endap untuk keluar, Carmody dengan santuinya memegang pisau duduk menghalangi jalan keluar. Dan ternyata dia sudah tahu bahwa David and the gang berniat akan kabur. Yang di sana Carmody segera meminta anak David yaitu Billy untuk dikorbankan. Dan tentu David tidak setuju dong, hingga terjadilah kekacauan di sana. Ketika David bertahan dari serangan beberapa jemaat Carmody, namun Oli segera melesatkan tembakan ke arah Carmody yang membuatnya mati di tempat. Thank you, Ollie. Okay, then. Akhirnya mereka berhasil keluar dari supermarket. Namun ketika telah mencapai mobil, Oli seperti mendapatkan instan karma karena dia dimakan oleh monster raksasa dan menjatuhkan pistolnya ke depan mobil. Yang segera David, anaknya Amanda, nenek Aki masuk, sementara Pak Manajer balik lagi ke supermarket dan dua lainnya mati dimakan oleh monster raksasa. Ketika berniat menyalakan mobil, terjadi sedikit ketegangan dulu pada saat David berniat meraih pistol yang berada di depan mobil bersamaan dengan bala-bala bocil yang mendekatinya, sebelum akhirnya mereka pergi meninggalkan orang-orang yang masih berada di supermarket. Ketika mobil sampai di rumah, David melihat kondisi istrinya yang telah mati disarang laba-laba monster tepat di jendela yang ingin dia perbaiki. Dan dia menyesal karena tidak membayar janjinya kepada sang istri untuk memperbaiki jendela. Dan David pun segera menjalankan mobilnya lagi, berharap mereka mampu keluar dari kabut tebal. Dan beberapa saat di perjalanan mereka pun terhenti oleh sosok monster raksasa. Sepertinya ini ibunya atau pemimpinnya lah dari para monster. Karena begitu besarnya dia hingga mampu membuat mobil berguncang. Monster itu tidak menyerang reng-rengan David dan memilih pergi ke dalam pegunungan. Ketika berjalan kembali, bensin mobil pun habis dan mereka belum keluar dari kabut tebal, membuat keadaan di dalam mobil hening sejenak, merasa bahwa mereka sudah tidak bisa kemana-mana dan pasrah menerima nasibnya. Lalu David pun mengeluarkan pistol yang diambilnya tadi dan menghitung pelurunya yang hanya tinggal 4 butir. Dan mereka pun sepakat untuk bundir dengan cara ditembak oleh David, yang walaupun dia merasa berat melakukannya karena terpaksa, hingga ketika sudah beres mengeksekusi, David pun berteriak frustasi dan kayaknya hampir sedikit gila.
Lalu dia keluar dari mobil dan mempersilahkan, nih makan para monster, nih enak loh aku. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya dan berpikir itu adalah monster. Namun ternyata itu adalah rombongan tentara yang telah berhasil membunuh para monster dan mengusirnya ke dimensinya lagi. Dan David melihat cewek bondol yang di awal keluar supermarket pun ternyata selamat, sedang diboyong oleh para ilmuwan bersama anak-anak. Dan terlihat dia memancarkan ekspresi seperti berkata, nggak ngebantuin sih kemarin. Coba kalau ngebantuin, pasti selamat. Di sana David pun hanya bisa menyesali perbuatannya dengan menangisi sambil berteriak, ah. Dan coba aja kalau tadi menunggu beberapa menit lagi saja, pasti anaknya Amanda, Nini Leper, dan Aki tidak akan mati. Tetapi ya mau gimana lagi, film pun beresan.